Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Office Boy. Nah, sekarang kita akan belajar tentang GitHub ya, Source Control Management. Nah, kita pakai platformnya github.com. Buka aja github.com di browser kalian. Nah, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita harus memiliki akun repository dari GitHub itu. Nah, caranya gampang banget. Tinggal buka github.com, terus kalian daftar di sini. Nah, kalian misalnya sudah nentuin nama, username, email, dan password. Nah, tinggal klik aja sign up. Tada! Lalu akan di-generate. Nah, seperti ini. Nah, kalian klik aja di sini terverifikasi. Sentuh untuk mengulang gambar. Ah, selesai. Jadi gitu. Oke. Ini nggak usah di checklist, langsung join free plan aja. Kita pakainya yang gratisan ya. Selama ada yang gratisan, kenapa harus bayar? Oke, kalian ini profil kalian ya. Kalian sebagai apa, terserah. Nggak usah dipilih juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Langsung aja complete setup. Karena itu untuk lain kali ya. Oke, di sini kalian harus nge-verifikasi email kalian. Bener nggak sih kalian daftarnya pakai email ini? Nah, tinggal buka aja emailnya, masuk email. Nah, masuk kan ini. Ada ada email masuk dari GitHub. Terus kalian verifikasi aja emailnya. Tada, done. Your email was verified. Artinya kalian sudah punya akun GitHub. Terus kita balik lagi ke awal ya. github.com. Nah, di sini adalah tampilan dashboard kalian. Tapi nggak ada repository di sini. Taunya dari mana? Nah, kita klik profile, terus your profile. Nah, ini adalah repository kalian, masih kosong nih. Kosong banget repository-nya kosong, project-nya kosong, masih kosong. Nah, sekarang kita akan belajar membuat repository di GitHub. Caranya mudah banget, tinggal klik yang plus ini, terus pilih new repository. Nah, di sini kita namain repository-nya misalnya belajar GitHub. Nah, ini belajar GitHub. Deskripsinya boleh apa aja. Misalnya repository belajar dasar GitHub. Boleh public atau privat, terserah ya. Terus misalnya di inisialis juga readme-nya, di checklist atau enggak juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya nggak di checklist. Oke, terus di sini ada git ignore, ada git license, itu nanti aja kita pelajari nanti. Langsung create tas saja, dan deng 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 deng, tada, ini adalah repository kita. Namanya belajar GitHub, username slash belajar GitHub. Coba kalau kita balik lagi ke repository awal, kita buka di tab baru. Nah, ini ada commit di sini. Ada 2 contribution. Terus repository kita ada 1. Nah, ini dia. Kita berhasil membuat sebuah repository di GitHub. Namanya belajar GitHub. Nah, untuk ngeklon repository ini mudah banget. Kalian bisa ngikutin step di sini, atau yang lebih mudah, biar kalian nggak bingung, kalian bisa download GitHub versi desktop. Tinggal ketik aja desktop.github.com. Nah, kalian bisa download GitHub versi desktopnya. Biasanya Git itu kalian harus ngetik-ngetik di komen gitu. Mungkin kalian untuk pertama kali terlalu ini ya memusingkan mungkin ya. Tapi kalau untuk pemula kalian bisa download aja GitHub for desktopnya. Jadi tinggal klik-klik aja, nggak usah ngetik-ngetik di komen prompt atau apapun itu. Nah, kalian download, kalau udah di-download terus diinstal. Nah, kalau sudah diinstal, ini di minimize saja, terus kalian buka
GitHub-nya. Nah, GitHub Desktop. Nah, tampilannya seperti ini GitHub Desktop-nya. Dan kalian tinggal login ke GitHub, akun GitHub yang kalian bikin tadi. Login aja. Ya, loginnya di sini. Ketika kalian sudah klik login, kalian tinggal authorize saja. Oke, buka GitHub Desktop. Nah, ini dia namanya. Ini emailnya ini. Atau kalian bisa ganti emailnya ini adalah git configuration. Jadi ketika kalian nge-commit atau nge-add suatu perubahan di dalam file, nama kalian yang tercatat di perubahan itu seperti ini. Nah, ini adalah contohnya ya. Kalian bisa ganti. Oke, continue. Submit ini nggak perlu. Finish. Tada! Ini adalah tampilan dari dashboard GitHub Desktop. Nah, kalian kan tadi udah bikin repository. Nah, tinggal klik aja clone repository from internet. Nah, ini langsung terbaca repository yang kalian buat tadi di internet atau di servernya. Klik aja langsung. Terus nyimpennya ini local path-nya kita biarin default saja. Langsung di clone. Cloning. Tada! Nah, ini artinya repository kalian sudah di-cloning di lokal komputer kalian, di lokal. Untuk ngeceknya, kita lihat aja di sini. Di OBTS, dokumen GitHub. Nah, ini udah ada masuk ke komputer kalian. GitHub kosong kan, masih kosong. Nah, sekarang kita coba nambahin file di repository yang tadi, yang offline repository ya. Coba kita buka pakai Visual Studio Code misalnya. Oke. Nah, ini masih kosongan nih. Nggak ada file sama sekali. Nah, coba kita di sini bikin file readme misalnya, readme.md. Oke. Terus di sini kita ketik ini adalah file readme. Oke, kita save. Nah, setelah kita save, coba kita balik lagi ke repository ini. Pasti, ini kelihatan kan ada perubahan di file readme.md. Line perubahannya adalah ini nih, satu line, dan perubahannya adalah ini, readme, ini adalah readme. Begitu. Jadi keuntungan GitHub ini kalian bisa ngecatat setiap perubahan yang ada, line berapa, filenya yang mana aja. Jadi enak kalau misalnya kalian ngoding atau ngedevelop suatu aplikasi atau software ke record semua perubahannya, jadi nggak pusing. Misalnya kalian nggak sengaja ngerubah apa, harus jadi error kan bisa dibalikin lagi, ketahuan mana yang dirubah. Oke, ini tadi udah ada perubahan ya. Di sini ke record di GitHub-nya, kita commit. Oh ya, kalau GitHub itu stepnya gini. Git add, git commit, kita misalnya create md file, di commit, add, commit, dan push. Nah, jadi GitHub itu ada 3 step. Git add, git commit, dan git push. Itu untuk setiap perubahan yang akan terus diulang-ulang ketika kalian mendevelop. Nah, oke, ini udah beres. Nah, coba kita lihat ke repository-nya. Repository yang tadi kita bikin, yang ini ya. Nah, ini yang kita bikin kan masih template kan, kosongan. Kita refresh aja di sini. Refresh, dan akan muncul. Nah, perubahan yang kita bikin di sini. Ini adalah file readme, seperti itu. Nah, coba kita bikin perubahan yang lain lagi ya. Kita ngetikin lagi. Ini adalah sebuah file. Terus ini adalah rumus. Rumus apa? Misalnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, oke, save. Nah, kita membuat perubahan lagi di sini.
Nah, kalau kita cek lagi di GitHub desktop, tada, nah lihat ada tambahan perubahan ini. Oke, kita sudah add, kita push lagi ya. Ini menambahkan rumus. Oke, kita commit, terus kita push. Dan setelah kita push, pasti masuk ke server. Oke, beres. Nah, di sini kita refresh saja. Kita lihat udah masuk belum? Lihat udah masuk. Tapi sepertinya kita salah ketik. Ini harusnya jadi kuadrat ya, bukan tulisan ini. Nah, kita rubah caranya. Balik ke sini. Oke, jadi seperti ini. Nggak kelihatan ya? Soalnya backgroundnya putih. Oke, kita save. Kita balik lagi ke GitHub. Nah, di sini kita lihat perubahannya. Ini adalah rumus. Yang merah ini artinya yang di delete, yang hijau ini artinya yang ditambahin. Terus yang biru ini artinya ini skip, line skip. Nah, ini udah ada perubahan di readme. Kita ini benerin rumus. Kita commit, kita post. Nah, sudah selesai. Kita balik lagi ke sini. Kita refresh. Apa yang terjadi? Nah, ternyata berubah. Akhirnya rumusnya menjadi benar. Ini kurang plus ya. Oke, nggak apa. Nah, coba kalau kita misalnya bikin file di sini secara online. Kalau tadi kan offline di komputer kita. Nah, kita buatnya seperti ini. Misalnya kita bikin file yang lain. Namanya misalnya contoh.md. Atau kita pengen bikinnya filenya di dalam sebuah folder. Nah, kita ketik aja. Di sini misalnya folder garis miring nama filenya. Terus kita tulis sesuatu. Terus kita commit aja langsung. Nah, di sini langsung terbuat file namanya contoh di dalam folder di repository belajar GitHub. Nah, kalau kita lihat di sini ada folder baru di sini. Nah, untuk ngambil perubahan yang ada di repository kalian, ini kan repository online, itu menggunakan komen pull. Kalau tadi kan push dorong dari offline ke server, dari komputer ke awan, di push didorong. Nah, ini dibalik, dari awan ke komputer kalian, dari awan ke komputer kalian sini. Pakai komennya pull. Caranya, nah di sini di GitHub desktop ini mudah banget, tinggal klik aja fetch. Nah, ini artinya ada perubahan di server, satu perubahan. Terus kita pull aja di sini, kita pull, nanti akan muncul di sini. Nah, muncul kan di file kita. Nah, ini tadi yang kita buat di server. Begitulah. Jadi ini adalah dasar-dasar menggunakan GitHub. Pertama, adding file, terus commit file dengan komentarnya, lalu push, menyimpan hasil perubahan kita ke server. Apabila di server ada perubahan, kita bisa fetch dan pull hasil perubahan tersebut. Mudah bukan? Nah, untuk melihat setiap history perubahan kita ada di tab History. Nah, di sini kita udah melihat perubahan-perubahannya nih ya. Dari 3 menit yang lalu, dari 10 menit yang lalu, nih yang awal banget, kita bikin file MD. Terus selanjutnya ada perubahan nih, nambahin isi. Tapi ada kesalahan di sini, kita nggak bisa munculin rumusnya. Terus kita benerin. Nah, ininya file yang tadi yang salah, menghilang, merah ini. Terus yang hijau ini adalah penambahannya. Nah, terus yang ini adalah pull. Nah, ini tadi yang sesuatu di folder yang ini, folder tambahan, begitu. Udah bukan? Nggak ada ngetik-ngetikan buat di terminal kayak git add atau semacamnya yang ada di manual.
ofisialnya ya, kita pakai yang mudah saja yang menggunakan GUI. Mungkin segitu untuk advancing GitHub-nya yang lain seperti branching atau verification kode dan lain sebagainya mungkin di pertemuan selanjutnya. Oke, thank you.